Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Valentine, NPM 100419057. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil spesial saya yang berjudul Pembagian Hak Waris Beda Agama menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata untuk memberikan kepastian hukum studi putusan Pengadilan Agama Curug nomor 6 PTTP 2022. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. Husni Syawali, SHMH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang saya menjelaskan tentang hukum waris. Hukum waris merupakan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda serta kewajiban-kewajiban seseorang yang sudah meninggal dunia. Hukum waris juga dijelaskan dalam hukum perdata dan hukum Islam yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam buku 2, yaitu dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata, dan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, 33, dan 176. Namun meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang hukum waris, kenyataannya masih ada beberapa kasus yang masih sering kita jumpai, yaitu seperti waris beda agama. Dalam penelitian saya mengambil contoh kasus waris beda agama di Pengadilan Agama Curug nomor 6 PDTP 2022. Selanjutnya ke identifikasi masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kedudukan ahli waris bagi yang berbeda agama dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Curug nomor 6 PDTP 2022 jika ditinjau oleh hukum Islam dan hukum perdata. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui status hak waris beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Curug nomor 6 PDTP 2022 terhadap waris beda agama. Selanjutnya ke metode penelitian. Yang pertama yaitu metode pendekatan, saya menggunakan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian saya deskriptif analisis. Jenis data yaitu menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan metode analisis data yaitu analisis normatif kualitatif. Selanjutnya ke pembahasan. Yang pertama yaitu kedudukan ahli waris bagi yang berbeda agama. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan ahli waris dibagi menjadi 4 golongan, yaitu ada golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk golongan yang pertama yaitu meliputi suami atau istri, anak-anak beserta keturunannya tanpa membedakan jenis kelamin. Sesuai dengan pasal 852 KUH Perdata, yaitu bagian yang diterima sama besar dan mewarisi kepala demi kepala. Pembagian suami atau istri dari perkawinan pertama yaitu sama besar dengan bagian anak, kecuali istri atau suami dari perkawinan kedua, yang mendapatkan maksimal 1/4 bagian. Lalu golongan kedua yaitu dalam garis lurus ke atas meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, dan keturunannya bila tidak ada suami atau istri dan keturunannya, maka warisan jatuh kepada saudara golongan kedua, yaitu saudara kandung. Untuk selanjutnya golongan ketiga yaitu keluarga saudara dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara dan keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga saudara. Selanjutnya yaitu seperti kakek, nenek, atau uyut. Menurut pasal 853 ayat 3 KUH Perdata, semua keluarga saudara dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapatkan bagian yang sama besarnya secara kepala demi kepala. Lanjutnya yaitu ahli waris golongan keempat, yaitu terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat ke-6. Pasal yang mengatur golongan keempat ini yaitu pasal 850, 858, 861 KUH Perdata. Pembagian ahli waris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga. Dan yang mendapatkan golongan keempat ini yaitu paman atau bibi. Selanjutnya, menurut hukum Islam, kedudukan ahli waris dalam hukum Islam yaitu dengan cara wasiat wajibah. Apabila dalam pembagian waris ada anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan agama yang sama, maka pembagian harta waris tersebut dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi maupun tergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan, yaitu baik diucapkan ataupun tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang sudah meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat tersebut memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis dan dikehendaki. Wasiat wajibah ini muncul karena ada dua alasan, yaitu hilangnya unsur ikhtiar pemberian wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Dan pemberian wasiat wajibah ini tidak hanya diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat sebagaimana maksud dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam, akan tetapi akan diberikan kepada ahli waris bagi yang berbeda agama dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 368 KAG 1995, putusan Mahkamah Agung RI nomor 51 KAG 1999, dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 16 KAG 2010. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu pertimbangan hakim. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan jurisprudensi konstan Mahkamah Agung putusan nomor 198 KAG 1992 pada tanggal 14 Februari 1994 menegaskan bahwa harta warisan adalah hak-hak secara yuridis dan nyata yang dimiliki oleh pewaris semasa hidupnya, setelah dikeluarkan hak-hak orang lain seperti hak pasangan yang hidup terlama terhadap harta bersama. Lalu menurut hukum Islam, berdasarkan pasal 171 huruf C, kompilasi hukum Islam, yaitu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 368 KAG 1995, putusan Mahkamah Agung RI nomor 51 KAG 1999, dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 16 KAG 2010. Lanjut ke kesimpulan, kedudukan ahli waris bagi berbeda agama dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan pemberian wasiat wajibah yang tidak hanya berpatok pada anak angkat atau orang tua angkat, sebagaimana maksud dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan ahli waris bagi berbeda agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 368 KAG 1995, putusan Mahkamah Agung RI nomor 51 KAG 1999, dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 16 KAG 2010. Pertimbangan hakim dalam kasus putusan pengadilan negeri Curug nomor 6 PDTP 2022 dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dengan cara pemberian wasiat wajibah, karena orang yang hidup berdampingan dengan damai tidak termasuk sebagai kafir harbi, sehingga anak yang berbeda agama dengan pewaris tetap mendapatkan bagian atas hak dan kewajiban warisnya.